Itu panjang banget tadi. Sampai bingung. Aku pengen ya. Tadi mau ditambah. Belum selesai ngomong. Aku tuh mau ngomong juga. Ya kalau menurut aku kita sama-sama sadar mau belajar. Jadi jangan selalu apa ya, dalam arti masing-masing harus sadar dan jangan selalu menentukan ekspektasi, karena menikah itu bukan tempat untuk bertukar ekspektasi, tapi bagaimana cara kita menyesuaikan. Ya walaupun mungkin orang-orang di luar sana bilang itu teori doang, beda dengan lapangan, ya kita cuma berdasarkan teori karena kita kan belum menikah sebelumnya. Tapi itu sih yang aku pegang, dan tetap berlandaskan agama, karena insya Allah kalau paham agamanya satu dan benar, insya Allah aku yakin banget Allah bakal lindungin rumah tangga kita, walaupun misalnya bilang menikah muda seperti itu gitu. Kalau aku balik lagi sih sebenarnya tujuan menikahnya tuh apa. Kalau misalkan tujuan menikahnya pengen ibadah, ya insya Allah ya Allah pasti bakal kasih jalan yang terbaik gitu, walaupun banyak kerikilnya. Dan yang pasti selain tujuannya apa, aku juga minta restu dari orang tua. Aku nggak akan jalan kalau misalkan orang tua nggak setuju gitu kan. Jadi aku pasti kalau misalkan mama setuju, mama ngelihat jalannya seperti apa dan orang tua setuju, insya Allah, karena ridho Allah itu paling penting gitu kan. Ridho orang tua itu paling penting. Ridho orang tua dan ridho Allah itu penting banget gitu sih. Semua dipasrahkan. Karena kalau misalkan bilang menikah kan cepet banget, terus nikah muda, terus taaruf gitu kan. Ya sekarang balik lagi, orang yang pacaran bertahun-tahun itu kan belum tentu dia bisa bakal selamanya bisa berjodoh atau tidak gitu. Dan aku juga kayak apa ya, nggak membiasakan untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena ya oke, aku menikah di umur 21, 22. Banyak orang di luar sana umur 21 udah menikah, ada yang udah punya anak, ada yang belum menikah, ada yang udah kerja, ada yang udah sukses, ada yang udah meninggal. Jadi kita nggak pernah bisa menentukan garis hidup kita gitu loh. Ya tinggal diserahkan aja ke atas. Kalau emang udah ada dapat, ibaratnya kalau ujian dapat kisi-kisi, ya udah kita jalanin aja, pertajam aja niat. Selagi itu baik, ya bismillah, dibimbing sama Allah. Amin. Amin. Itu sih. Sebenarnya kalau mau bilang role model paling utama itu ya Mama, orang tua. Dinda ya. Kalau aku sih orang tua, mama ya, mama terutama. Dalam berumah tangga. Dalam berumah tangga pastinya. Kalau aku Rasul sih, itu paling apa ya? Mungkin teman-teman juga pada bilang mungkin alah gitu kan. Tapi ya nggak bisa dibohongin, maksudnya bagaimana cara memperlakukan istrinya, bagaimana cara adil, bagaimana cara bijaksana dalam kondisi apapun. Emang udah paling top lah Rasul, bener. Cuman setelah itu aku belajar juga ngelihat mama, papa, dan yang paling apa ya, dekat sama aku sekarang, abang-abang di Adam. Itu bisa aku ambil pelajaran buat diinin ke rumah Intinya tangga. lingkungan tuh penting banget sih. Kalau kita dapat lingkungan yang baik, insya Allah juga kitanya jadi baik. Amin. Sebelum dapat lingkungan yang baik harus punya niat yang baik dulu, karena kalau udah punya niat yang baik pasti Allah menghadirkan lingkungan yang baik, dan akhirnya akan hadir hal-hal yang baik dan bakal terjalin hal-hal yang lebih baik lagi. Gitu. Next. Kalau bukan Dinda, ya insya Allah aku nggak bakal kecewa, insya Allah, karena aku pun sama dia kan nggak pacaran, dan aku pun nggak, beda kalau aku sama dia pacaran bertahun-tahun terus akhirnya bukan Dinda kecewa gitu kan. Aku kenal sama dia secepat itu dan akhirnya dilancarkan jalannya. Jadi insya Allah kalau bukan Dinda pun waktu itu aku nggak kecewa karena aku belum mengenal dia. Makanya aku bilang jangan pernah mendirect Allah. Cukup minta yang terbaik aja. Kalau misalnya minta yang terbaik, minta cintanya Allah, minta cintanya Rasul. Kalau itu udah dapet,
apa yang kita mau tanpa kita sebutkan lewat mulut kita, Allah udah tahu pasti. Karena aku pun juga sama sih, aku juga Sama-sama. Sama-samain dulu. Iya. pokoknya aku juga tipenya yang minta yang terbaik aja sih dari apa yang dikasih sama Allah, karena apa yang terbaik menurutku belum tentu itu yang terbaik dari Allah gitu. Jadi ya jalanin aja. Sayang, jangan. Udah, next. Malu nih ya. Berarti Ray adalah jawaban terbaik. Amin ya, amin Dinda semoga. juga jawaban terbaik. Amin. Nggak gimana-gimana, karena memang aku sama Rizky pun juga hubungannya baik-baik banget. Aku, Rizky, Ray itu baik-baik banget. Rizky tahu gimana kisah aku sama Ray juga. Rizky tahu gimana kisah aku dengan masa laluku. Begitupun sebaliknya. Ketika Ray datang ke rumah pun juga satu-satunya laki-laki yang aku cerita itu adalah Rizky, dan dia kasih saran. Pokoknya bisa dibilang itu saksi hidup aku, Menjelang pernikahan. Iya, menjelang pernikahan aku sama Ray gitu. Dan gimana ya, kita memang sahabatan aja sih aku sama Rizky, dan kita saling sayang, tapi ya kita ya sebatas sayang sebagai sahabat. Begitupun sama teman-teman yang lain kayak Haris, kayak Riza, kayak Adi, Gaby, Tisa, Amara, semuanya tuh ya udah ya kayak gitu aja. Emang kita saling terbuka aja sih gitu. Kalau Ray gimana nanggepinnya? Nanggepin soal Rizky ya. Apa sih kan orang bilang patah hati. Iya. Sebenarnya apa ya? Patah hati nasional. Justru aku nggak ngelihat cenderung ke situ, karena internalnya kita baik-baik aja gitu loh. Teman-teman di luar doang yang menggoreng. Jadi mohon dengan sangat, itu aku sama Rizky kenal sebelum kenal Dinda. Aku temenan gitu kan. Terus apalagi ada orang yang bilang soal tikung menikung. Itu sama sekali nggak benar, karena kayak dibilang Dinda, waktu aku ke rumah pun Dinda cerita ke Rizky, dan Rizky telepon aku juga waktu itu. Rizky sebagai teman yang baik yang memastikan, bener-bener lo serius ya sama temen gua kayak gitu. Oh iya Ki. Terus kita juga ada obrolan di luar Dinda, kita ada obrolan mengenai pribadinya dia dengan siapa. Jadi sebenarnya netizen doang yang melebih-lebihkan gitu loh. Justru kadang aku sama Rizky tuh kadang aku memastikan kita nggak ada apa-apa kan ya, maksudnya jangan sampai kita kebawa suasana nih, karena aku sama sekali nggak mau ngerusak hubungan pertemanan kita gitu loh, baik itu Dinda sama Rizky maupun aku sama Rizky Gitu. Berarti aman, clear ya? kita sebenarnya teman baik banget itu. Clear ya? Clear teman-teman Clear gitu. ya? Nah, netizen tolong didengarkan ya. Oke, lanjut. Kalau soal momongan itu aku udah ngobrol juga sama Dinda. Sebenarnya kalau mau diikutin egonya, kita masih muda, kita masih pengen traveling, jalan-jalan, kita masih pengen explore alam ya. Kamu kan suka diving, aku juga pengen ikut diving, terus keliling Indonesia lah. Cuman kalau soal rezeki anak, kita harus sepakat kita nggak tunda ya. Udah sih, karena Sedikasinya Allah aja. Karena dilihat dari pelajaran, ada banyak sekali di luar sana yang sangat mengharapkan momongan, tetapi mungkin Allah belum ngasih waktunya gitu loh. Jadi ya, kita sedikasinya. Iya, kalau memang sekarang dapat gitu ya, kenapa alhamdulillah gitu kan, kenapa enggak? Ya kalau memang nanti ya berarti kan kita disuruh pacaran dulu, ya nggak sih, disuruh jalan-jalan dulu gitu. Oh, punya anak berapa? Sedikasinya Allah aja. Berapa? Kalau dikasih berapa belas sih? Bener deh. Dikasih ya. Dua aja. Dua. 3 sayang. Kalau dapat anak kembar 2 cewek terus abangnya cowok. Cakep tuh kan? Kamu sama sepemikiran sih. Amin. Pokoknya sedikasi Allah. Amin. Nah, Nggak ada target, cuma kita jalanin aja, let it flow aja. Cuma kalau misalkan ngelihat kondisi umur kita, terus yang kita memang belum bisa apa-apa, misalnya aku juga belum bisa apa, kita sama-sama masih belajar, ya kita harus lebih banyak belajar
untuk mengerti rumah tangga yang baik itu seperti apa, terus belajar nabung juga. Pasti kan kita pengen punya rumah yang kayak gitu-gitu loh. Karena kalau kayak aku bilang tadi, menurut aku pernikahan itu bagaimana cara kita menyesuaikan sih. Apalagi kita masih sama-sama menyesuaikan. Dia juga masih belajar jadi istri yang baik. Aku juga jadi belajar jadi imam yang baik. Jadi maksudnya ya let it flow, bener, let it flow, ngalir aja sebaik mungkin. Dan yang paling penting kita sama-sama mau belajar. Itulah. Oke, jadi kemarin itu tuh aku tuh kan lagi posisinya seneng banget kan, seneng banget, masya Allah gitu. Siapa sih yang nggak senang orang menikah? Dan buat teman-teman semuanya, sebenarnya kita tuh nggak ada yang pernah pengen jadi viral atau jadi orang-orang tuh pada tahu, enggak. Jadi memang pure aku dari hati, aku cuma pengen berbagi rasa bahagianya aku aja gitu sama followersnya aku, sama teman-temannya aku. Bahkan pernikahan kita close, bener-bener close sampai kita gitu. bilang ke teman-teman jangan sampai undangan kesebar, media jangan sampai ada, kalau boleh kita tutup dulu rapat-rapat segitunya gitu. Kita nggak mau, sebenarnya nggak mengharapkan viral sih ya, sama sekali nggak pengen gitu. Karena dari dulu pas aku pacaran pun Ray juga, apapun itu kita nggak pernah, aku untungnya alhamdulillah dapet Ray yang satu pemikiran gitu. Kalau kita tuh nggak suka untuk yang di blow up, yang kayak gitu tuh nggak gitu suka gitu. Sampai akhirnya kita nggak tahu, nggak sadar tiba-tiba viral, terus ya jadinya seperti ini gitu. Terus menanyakan masalah yang Indomie itu. Jadi aku posisinya tuh memang lagi seneng banget. Terus kayak aku seneng gitu loh dimasakin sama suami di hari pertama. Benar-benar. Terus kayak terus aku memang belum bisa masak, aku masih belajar gitu. Dan cuma sebenarnya tuh aku tuh bisa kayak masak mie, masak nasi goreng, masak air, masak apa lagi ya, masak sop. Cuma memang apa ya, memang karena mungkin bawaan senang itu tadi. Jadi ya kalau menurut aku sih, aku dari awal ya minta pindah ke orang tuanya, aku udah bener-bener berjanji untuk menerima segala kurang dan lebihnya. Dan kalau soal masak, ya Allah, aku juga apa ya, mamaku juga bilang, justru mamaku bilang gini, ya kalian tuh sama muda, jangan saling memaksakan, belajar aja udah gitu loh. Karena kamu juga mau menuntut orang seperti apa, kamu seperti apa gitu loh. Jangan selalu menuntut orang harus seperti ini, tapi kamu masih di sini sebenarnya kayak gitu. Dan apa ya, dia ini wanita yang luar biasa menurut aku. Mungkin banyak teman-teman nggak tahu ya. Mungkin teman-teman di rumah yang bisa masak Indomie, yang mau Indomie rendang, Indomie bakso yang enak banget. Sayang, tapi aku tuh bisa, aku cuma bercanda doang. Iya aku tahu, cuman maksudnya ini aku sekedar meluruskan aja sih. Maksudnya ini loh, kita melatih untuk menjaga lisan kita, karena kan kalian nggak pernah tahu efek dari apa yang kalian katakan ke dia. Jujur dia kepikiran sebenarnya. Dinda tuh pekerja keras, dibalik dia yang kurang memiliki skill dalam memasak, tapi dia tuh berkorban. Dia tuh setelah meninggalnya papa, dia tuh banyak bantu keluarganya. Dia kerja pagi sampai pagi. Itu yang kalian nggak tahu kan. Jadi tolong jangan cuma menilai dari hal kecil terus langsung apa ya, mensampuratakan semualah kayak gitu. Jadi tiap orang tuh beda-beda, dan aku sama sekali nggak mempermasalahkan itu. Bahkan ada yang bilang hari ini ya udah ya nggak apa-apa, tapi nextnya nyesal karena menikahi orang yang nggak bisa masak. Yang sebenarnya dia bisa masak, sayang. Netizen sayang. Apa sayang? Gimana sayang? Sayang ke siapa? Nah. Aku terbawa ini sih sebenarnya. Jadi itu teman-teman, mungkin kalian gemes-gemes unya, tapi tolong difilter lagi karena gini loh, pokoknya intinya adalah dia tuh cuman kayak doang sebenarnya, kayak dimasakin suami. Iya kan? Harusnya aku tuh seneng bahagia dimasakin gitu loh. Suami gitu loh. Terus intinya tuh kita berdua nggak mengharap bahwa kita akan jadi viral, muncul di mana-mana, itu enggak sama sekali. Di saat dia sedih tuh aku tuh sayang bentar. Di saat dia sedih tuh aku berusaha meyakinkan dia, kamu tuh wanita hebat. Jangan cuman gara-gara Indomie kamu langsung down. Ingat sayang,
kamu nggak masak Indomie nggak apa-apa, tapi kamu telah berkorban masa muda kamu kerja, kamu bantu keluarga, dan itu luar biasa sekali. Nggak semua orang yang jago masak Indomie bisa melakukan itu. Aku sampai bingung ngomong apa. Nah, pokoknya karena intinya. kali ini wanita Sayang, baik. belum selesai mau ngomong. Aku tuh mau ngomong juga. Nah, pokoknya intinya ya intinya tuh sebenarnya ya aku tuh awalnya nggak apa-apa gitu, mau orang mau ngomongin apa tentang aku nggak apa-apa. Cuma kalian juga harus pikir gimana sih posisinya ada di posisi aku tuh kayak gimana gitu. Terus kalian juga harus pikirin gimana kita tuh masih banyak juga orang di luar sana yang setelah yang baru menikah aja tuh belum bisa apa-apa gitu kan. Dan tuh kan aku jadi lupa mau ngomong apa. Menyesuaikan. Bukan. Tadi dulu, sebentar. Tit. Tik. Aku jadi lupa sayang mau ngomong apa, kamu sih Sayang, aku bilang kamu tadi sayang. Nggak, pokoknya intinya Ini yang oh ya gini, kadang kata-kata dari netizen itu tuh bisa ngebuat orang tuh menjadi lebih insecure, bisa membuat orang tuh menjadi down, bisa membuat orang tuh menjadi depresi. Coba deh untuk berkata-kata yang lebih baik lagi gitu kan. Kalian boleh ngajarin aku, kalian boleh ngajarin siapapun, tapi kritik saran aku menerima dengan lapang dada. Tapi maksudku coba dilihat dulu masalahnya tuh seperti apa, konteksnya tuh apa gitu, dan coba memposisikan kalau kalian ada di posisi kita tuh seperti apa. Itu aja. Ini sih. pelajaran doang ya buat teman-teman di rumah. Dan intinya sekali lagi aku bilang, aku sama Ray itu benar-benar nggak ada pengen jadi viral sama sekali tuh, nggak ada sama sekali. Bahkan di undangan kita tuh tertulis ini tuh cuman nggak boleh posting sama sekali setelah sampai acaranya beres gitu kan. Kita juga nggak ngundang media, kita juga bener-bener teman tuh bener-bener sedikit banget. Terus kita nggak nyangka bahkan kalau bisa sampai segitunya. Dan ya yang udah biarin aja berlalu. Cuman untuk kedepannya buat teman-teman semuanya ya, aku manusia, kamu juga manusia, kita sama-sama manusia. Kita siapa sih gitu kan. Dan aku sama Ray adalah orang yang lagi belajar untuk jadi lebih baik lagi gitu sih. Aku waktu SMA juga tata boga kok sayang, jadi aku ajarin kamu belajar. Serius, saling. Bukan rumah makan. Ya itu.
Oke, buat teman-teman semua, terima kasih banyak udah mendengarkan. Semoga bisa mengambil hal-hal baik, yang buruk dibuang aja, nggak apa-apa, yang baik diambil. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Karena kita juga cuma manusia biasa. Di sini maksud kita cuma buat menginspirasi teman-teman juga, menceritakan apa yang kita rasain dan alamin. Dan tetap stay di channel Rain TV karena bakal ada cerita Dinda Ray seterusnya. Oke. Jangan Terima lupa kasih. like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Turn on notification juga. Bye bye. Assalamualaikum.